Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita pada pagi hari ini tetap diberi kemampuan oleh Allah untuk taat, ya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu dari insan yang dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Islamiyah dan menyempurnakannya, sekaligus juga meridhoinya, ya. Itu barangkali yang dimiliki, ya, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya ucapkan selamat, ini bapak-bapak, ini di depannya ada mushaf, ada Quran baru, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menyinari hati kita, gitu. Yang penting itu menyinari hati kita, memberi tuntunan pada kita untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat kita, mencari ridhonya. Ini kaitannya, ayat ini kaitan dengan ridho Allah, ya. Ayatnya 18 mulainya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtasy syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Ya, kalau itu beli, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu misalnya ada orang wakaf, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh wakif yang bersangkutan, ya, amin. Ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarati. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia, ya, baiat kepada kamu wahai Nabi di bawah sebuah pohon, tahtas syajarati. Ya, Allah ridho karena apa? Fa'alima ma fi qulubihim, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, karena ilmu Allah tidak terbatas, ya. Ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam hati bapak-bapak atau ibu-ibu, saya nggak tahu, tapi Allah tahu, ya. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, dan Dia Allah menurunkan sakinah, ya, ketentraman, kemantapan, ya, atas mereka, wa asabahum fathan qariba, dan memberi mereka balasan, yaitu kemenangan yang dekat. Ya, ini peristiwa di Hudaibiyah itu, ya, ditolak oleh orang musyrik, tidak boleh umroh. Kemudian ada peristiwa Hudaibiyah. Wa maghanima katsiratan, ya, dan harta-harta rampasan yang banyak, ya'khudunaha, yang dapat mereka ambil, wa kana Allahu 'azizan hakima, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi kelompok ayat-ayat ini dan seterusnya nanti berbicara tentang kelompok dari sahabat-sahabat Nabi yang memperoleh anugerah Allah yang tidak ada taranya. Ya, kelompok orang yang baiat
baiatur ridwan di bawah pohon itu nggak ada bandingannya orang-orang itu. Karena apa? Mereka telah mendapat jaminan dari Allah yang paling berwenang menjamin. Ya, kalau saya utang ada yang jamin, itu yang jamin itu belum tentu kalau bisa jamin, tapi kalau Allah yang jamin pasti kan gitu ya. Ya, termasuk kita itu kalau haji itu ada asuransi, belum tentu namanya jaminan kan, tapi kan belum tentu itu karena manusia bisa bangkrut juga gitu. Tapi ikhtiar manusia ya. Tapi kalau Allah yang jamin itu pasti tidak usah ragu. Nah, di sini itu Allah menjamin. Ya. Mereka ya para sahabat itu telah mendapat jaminan dari Allah yang paling berwenang menjamin bahwa bukan saja surga yang mereka akan peroleh, surganya pasti, tetapi lebih dari itu yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ridho barangkali sudah di atas segala-galanya. Ya, orang salah aja kalau diridhoi insya Allah salahnya itu enggak terpikirkan, karena orang yang disalahi sudah meridhoi orang yang mungkin pada suatu saat berbuat salah. Ya, setelah ayat yang lalu memberi janji sekaligus ancaman, ayat di atas menggambarkan anugerah kepada sekelompok sahabat Nabi Muhammad yang telah membuktikan ketaatan mereka dengan berjanji setia, ya berbaiat di bawah salah satu pohon di desa Hudaibiyah. Ya, bahasa kita desa, bahasa sana mungkin Korea gitu ya. Ini peristiwa itu dalam sejarah memang luar biasa ya. Orang dalam keadaan sudah kadang-kadang sebagian tuh seperti menyalahkan Nabi. Kenapa Nabi kok mau menandatangani perjanjian gitu ya. Tapi Allah memberikan kepastian. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang sungguh mantap imannya ketika mereka berjanji setia kepadamu, kepada kamu Nabi Muhammad dengan sukarela dan penuh kesadaran. Ya, janji setia yang mereka berikan di bawah sebuah pohon di Hudaibiyah ketika engkau wahai Nabi dan mereka dihalangi oleh kaum musyrikin Mekah untuk melaksanakan umroh. Ya, sudah saya ceritakan, sudah ikhram, ya, ibaratnya sholat sudah takbir, sudah Allahu Akbar, kok di tengah-tengah dihalangi. Nah, mestinya kan nggak boleh itu ya. Kalau orang sholat mesti sampai salam, kalau orang umrah mesti harus sampai tahallul kan begitulah. Ini kok dihalang-halang. Maka dengan janji setia itu Allah mengetahui ya, dalam kenyataan ya, sebagaimana Allah itu hakikatnya mengetahui apa yang akan terjadi, karena ilmu Allah itu kan qadim ya. Jadi apapun yang akan terjadi, kapan kiamat, siapa yang selamat, siapa yang tidak, itu semuanya Allah sudah tahu kan gitu ya. Ya, termasuk kita di sini sedang apa itu juga sudah terekam semua ya. Apa yang ada dalam hati mereka, ma fi qulubihim, menyangkut kebenaran iman dan keikhlasan dalam berbaiat, bahwa keberatan hati mereka terhadap teks perjanjian Hudaibiyah tidak lain hanya karena keinginan yang meluap untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, sama dengan juga mungkin bangsa kita, kok perjanjian Renville itu tangani oleh pemimpin, padahal perjanjian Renville itu tentara yang di kantong-kantong pendudukan itu harus meninggalkan kan gitu ya. Tapi pemimpin itu berusaha ya. Akhirnya kita ini harus bebas dari Belanda, walaupun sementara yang tertulis seolah-olah kita kalah kan gitu ya. Seolah-olah ya, seolah-olah. Itu siasat perjuangan. Ya, jadi teksnya itu seolah-olah kaum muslimin ya beberapa hal mungkin ya, seperti kalah seperti ya. Lalu sebagai imbalan atas sikap mereka itu Allah menurunkan sakinah ya, ketenangan atas mereka sehingga mereka tidak pernah gentar menghadapi musuh. Ini penting ya, sakinah.
ono apa wae, ono bledekan, ono banjir, kalau orang sudah diberi sakinah, ya sudah diserahkan pada Allah. Ya. Dan nanti bagaimana? Syarat-syarat untuk mencari sakinah itu nanti akan ditunjukkan di sini. Ya, tidak juga bersedih hati karena kehilangan atau kekurangan. Dan Allah memberi mereka balasan, yaitu kemenangan yang dekat waktunya, serta memberi pula harta-harta rampasan yang berharga dan banyak dan beraneka ragam yang nanti benar-benar dapat mereka ambil dan gunakan. Ya, ya, maghanima katsirah. Dan adalah Allah senantiasa maha perkasa, tidak terbendung kehendak Allah. Mengendaki tornado terjadi tornado, mengendaki gelombang tinggi terjadi gelombang tinggi, mengendaki gunung meletus, meletuskah gunung itu. Ya. Demikian juga ingin memberi ketenangan dalam suatu kaum, Allah juga tidak ada yang bisa menghalangi, gitu ya. Ridho, ya, sering kita ucapkan. Jika disandangkan, dipasangkan kepada manusia, maka ia adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan pemiliknya, orang yang mendapat ridho itu menerima dan merasa puas dengan segala sesuatu, sehingga tidak terbetik dalam pikiran dan jiwanya kecuali rasa senang dan bahagia. Namanya ridho. Orang sekolah ya senang sekolah, wis wayahe nikah yo senang, gitu loh. Ya, dikasih rezeki, alhamdulillah. Pada suatu saat rezekinya dikurangi juga tidak merasa sedih. Itu orang yang mendapat ridho dari Allah. Kayak penggawean apa ditompo, ya, dilakukan, dilaksanakan dengan tenteram, dengan ikhlas. Ya, kita tanya dalam diri kita ini, kita sudah diberi ridho atau belum oleh Allah? Nah, itu kita masing-masing. Ya, dikasih seorang suami kasih istri, ya, yang manut, ya seneng aja. Dikasih istri yang kadang-kadang sok bawel, ya ridho saja gitu loh. Ya kan, orang itu kan macam-macam. Demikian juga seorang istri, suaminya juga macam-macam kan kadang-kadang. Ya, tapi kalau cengkilingan, morotangan, nah itu dilaporkan. Ada KD RT. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pelindung, ya. Seharusnya. Kenyataannya ada yang tidak semacam itu. Ridho Allah merupakan limpahan karunia-Nya yang melebihi karunia surga. Surga itu bayangan kita sudah top, ya. Ridho ini di atasnya surga. Ya, firman Allah dalam surat Taubah ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. Ya, nanti dibuka lagi surat Taubah ayat 72. Allah menjanjikan pada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apa yang dijadikan Allah? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat yang bagus. Fi jannati adn, di surga Aden. Itu koma, ya. Itu anggaplah koma. Wa ridwanu minallahi akbaru dzalika, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Ya, wa ridwanullahi akbar, ya, keridhaan adalah lebih besar. Dzalika huwal fauzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, keridhaan menurut ayat ini letaknya di atas daripada surga yang kita tidak bisa membayangkan betapa enak dan keindahannya.
Atas dasar penyataan di atas tentang keridhaan Allah, maka baiat tersebut dinamai baiatur ridwan. Ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah baiatnya disebut baiatur ridwan. Dan atas ridhonya itu pula sehingga Nabi sholat bersabda. Ini ingat ya. Kaitannya dengan baiatur ridwan, ini Nabi mengucapkan ya, bersabda. Dicatat. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud At-Tirmidzi melalui sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, bahasa Indonesianya begini. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon ini. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Itu kan sudah dijamin. Ya, tinggal siapa? Namanya kadang-kadang ada itu ya. Misalnya Ahlu Badar ya, siapa ya, saya pernah baca Ahlul Badar, tapi Ahlu Badur Ridwan ini barangkali sangat banyak, mungkin belum ada yang menulis itu ya, lengkap itu. Tapi Nabi menjamin tidak ada seorang pun di antara orang berbaiat yang akan masuk neraka. Tadi dijamin dengan surga. Kata syajarah ya, tahta syajarah itu artinya pohon ya. Yang dimaksud adalah pohon tempat Nabi Muhammad SAW berteduh nyup ya di Hudaybiyah. Pohon tersebut menurut sementara ulama adalah pohon pisang. Menurut ya, saya nggak tahu apa pisang zaman dulu ada di sana. Kalau sekarang kira-kira tidak ada pisang. Ya. Banyak kaum muslimin yang sholat di tempat itu, tapi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab beliau memerintahkan agar pohon tersebut ditebang, khawatir jangan sampai ada orang-orang yang mengkeramatkan tempat itu. Gitu. Zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, riwayat tentang itu banyak. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa di tempat itu pernah dibangun masjid oleh Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Hanya saja seperti tulis Ibnu Ashur, di tempat tersebut ada prasasti ya, yang bertuliskan Amirul Mukminin yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang bertulis ya, memerintahkan membangun masjid ini ya, Masjidul Baiat, yang dibangun pada tahun 244 Hijriah. Kalau tahun itu yang memerintah di Khilafah Bani Abbas ya, itu bukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi Al-Mutawakkil ya, Ja'far Al-Mu'tasim gitu ya. Ini kalau lihat sejarahnya begitu. Ini ada kisah-kisah yang berkaitan dengan di tempat itu dibangun apa gitu ya. Ya. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan ya, bahwa Sa'id ibn Musayyab, ada yang mengatakan Ibn Musayyib, ini seorang tabi'i ya. Kalau Musayyabnya itu sahabat ya, termasuk ini tabi'in besar ya, tabi'in besar, tinggal di Madinah, dia ahli ilmu. Ini menceritakan bahwa ayahnya Sa'id ibn Musayyab merupakan salah seorang yang ikut dalam Baiatur Ridwan ya, janji setia itu. Dan pada tahun berikut dari perjanjian itu, setahun kemudian, ketika dia, yaitu ayahnya itu bersama sahabat-sahabat lainnya melakukan umratul qadha ya, kan umrah dulu yang pertama gagal, kemudian setahun berikutnya kan qadha umrahnya, mereka tidak lagi mengetahui di mana lokasi pohon itu ya. Jadi sudah gak tahu di sisi ndi, apa di Tanjung, apa di Kayu Tangan, sudah tidak diketahui gitu ya. Itu ceritanya Sa'id bin Musayyab. Dan atas dasar itu dia berkata, kalau sahabat Nabi saja tidak mengetahuinya, bapaknya terus tidak mengetahui di mana itu letaknya syajarah itu, maka bagaimana mungkin kalian yang tidak hidup pada masa itu dapat mengetahui ya. Masuk nalar juga, logis juga, wong zaman sahabat tahun berikutnya aja sudah tidak tahu, apalagi orang-orang sesudah zaman itu
Jika riwayat Sa'id Musayyab ini diterima, maka itu berarti lokasi yang dinilai sebagai lokasi pohon itu tidak benar. Itu ya. Ini melengkapi, mengayakan ilmu kita. Ya, tidak usah mencari-cari. Kalau Hudaybiyahnya mungkin masih ada, tapi di mana letak pohon itu orang sudah tidak tahu lagi. Penyebutan kata syajarah ya, atau pohon mengisyaratkan perhatian yang ditujukan oleh Al-Quran ya, terhadap tempat-tempat bersajarah. Ya. Karena hal itu dapat menggugah hati ya, untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di tempat itu dan waktu itu. Misalnya ya, di Surabaya itu ada Masjid Ampel gitu ya. Ya. Tahun berapa beliau tinggal situ, bagaimana dakwahnya dan sebagainya. Itu penting gitu ya. Karena kita tahu jasa seseorang ya, dia termasuk cikal bakal kan ya, cikal bakal yang menyampaikan Islam ini di wilayah Indonesia, khususnya mungkin Indonesia bagian timur. Itu pentingnya ya. Pada suatu saat kita ziarah misalnya ke Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, masing-masing orang itu punya peran gitu deh ya. Sekali-sekali juga kadang-kadang enggak ada saatnya ke Borobudur gitu ya. Oh dulu di sini ini adalah pusat kerajaan Hindu atau Buddha itu ya. Hindu ya, ya Hindu ya. Karena reliefnya itu kan menceritakan tentang ya. Itu tidak ada salahnya. Oh bangsa kita dulu sebenarnya juga bangsa yang hebat juga, bisa bikin candi yang semacam itu kan gitu ya. Itu di Indonesia. Kalau pada suatu saat kita ke negara lain misalnya ya, kalau kita haji kan ada tempat ziarah ya, barangkali ada orang-orang yang sempat mungkin umroh mampir ke Mesir, tahu juga piramida peninggalan Fir'aun itu juga tahu. Disinilah dulu Nabi Musa itu hidup bersama Fir'aun kan begitu ya. Ini kegunanya kita mengetahui sejarah ya, gunanya kita mengetahui sejarah. Tapi jangan sampai ya lalu mengkultuskan ya, mengkeramatkan itu berlebih-lebihan sehingga ya tauhid kita pada Allah itu bisa berkurang lah, itu jangan ya. Kalau orang Gunung Kawi biasanya ke situ arahnya. Ya, karena itu ya sebenarnya ada tempat yang besar juga, kan ada pahlawan juga, mungkin anak buahnya di Ponorogo kan gitu ya. Tapi orang lalu salah arah bisa mengurangi ketauhidannya. Gitu loh, itu hati-hatinya. Ya. Dalam ayat ini, dalam ayat yang lain itu ya, dari apakah saat itu misalnya malaikat diturunkan oleh Allah, ini tidak jelas ya, sebagaimana di peristiwa-peristiwa yang lain. Misalnya waktu perang Uhud ya, itu Allah menegaskan seperti disebut di dalam surat Ali Imran ayat 125 ya. Ya, dalam bait itu tidak jelas apakah Allah menurunkan malaikat itu ya. Tapi di dalam peristiwa yang lain, misalnya perang Uhud itu ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya benar jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ini peristiwa perang Uhud yang digambarkan dengan ayat ini. Tapi dalam perjanjian Hudaybiyah tidak jelas-jelas macam itu, apa Allah menurunkan malaikat atau tidak. Tadi seperti saya janjikan ya, sakinah di dalam ayat ini memantapkan iman dan tidak takut apapun orang-orang yang diberi sakinah. Ya, itu diturunkan oleh Allah pada kolbu seseorang.
Ya, kalbu ini kekuatan ruhani, ya, bukan hati yang bisa loro itu. Tapi kalbu juga bisa sakit gitu ya. Kalbu itu menurut Imam Ghazali, kalau orang berbuat maksiat kan ada bintik hitamnya, makin banyak maksiatnya, hitamnya makin banyak, tidak bisa ditembus oleh hidayah, oleh nasihat gitu. Ya, mental. Orang yang sudah ketagihan sabu dikandani enggak harus masuk panti rehabilitasi. Ya, celakanya banyak itu. Indonesia jadi pasar, bahkan mungkin juga jadi pabrik. Ya, saya kemarin lihat di televisi panti rehabilitasi narkoba, entah di Peru atau di Meksiko, terbakar atau berapa. Ya, sehingga mati cukup banyak, di atas 20. Ya, sudah menghabiskan harta keluarganya ya. Itu masih harga negara, harta negara pun untuk rehabilitasi itu kan terserap tidak sedikit itu. Ada anggarannya. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, enggak nyedek-nyedek itu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ini sakinah itu baru diperoleh setelah melalui beberapa tahap, beberapa fase. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ini direnungkan, dicatat di kepala. Apa? Tahap pertama, fase pertama dimulai dari mengosongkan kalbu dari sifat yang tercela. Ya, sombong, dengki, macam-macam itu hilangkan sudah. Itu pertama. Dengan jalan mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat. Ya, kita tinggalkan, ya, kita bertobat. Itu fase pertama. Kalau sudah selesai, ya, menghilangkan semua penyakit-penyakit hati, adalah memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam melalui penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal yang akan datang. Serawungnya ya kudu hati-hati. Orang yang serawung kembali pada teman-teman yang lama yang dulu itu rusak, biasanya balik gitu ya. Cara gampang, yang sederhana ya, kulino rokok, kancani soalnya rokokan kabeh, kepingin mandek rokok. Ya, tapi balik mana nang serawungane ditawani kumat gitu loh. Itu rokok gitu ya, belum yang lain-lain. Ya, jadi harus ada mutuskan hubungan ya. Jadi rantainya putus, wis gak balik rono meneh gitu. Ya, dengan hal-hal yang jelek, dengan hal-hal yang maksiat. Ya, kemudian memikirkan langkah-langkah yang akan datang ya. Kemudian tahap berikutnya melalui mujahadah, perjuangan melawan sifat-sifat jiwa yang tercela dengan mengedepankan sifat-sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kan itu bunyi ayatnya ya. Yang baik-baik itu akan bisa menghapus yang jelek-jelek. Mengubahnya gimana? Seperti asalnya kikir jadi loman. Ya, kikir itu kan penyakit, itu kan jelek itu. Ya, ganti loman. Ya, pencerobohan, tahawur ya, dengan keberanian. Asalnya ngawur, nekat. Ya, anarkis. Ini harus berani tapi yang benar, yang hati-hati. Ya, asalnya egois, mikir awak dhewe tok, pokok awak dhewe selamat, jadi sifat yang mau berkorban untuk orang lain. Ya, jadi ananiyah ke al-isar, itu bahasa Arabnya. Mikirkan orang lain lah, jangan mikirkan dirinya sendiri. Sugih dhewe tanggane meluarat kabeh, jalan lintah darat, itu enggak pernah tenang, itu enggak diberi sakinah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duitnya akeh tapi hasil korupsi tidak akan diberi ketenangan oleh Allah. Ya, saya kemarin baca Jawa Pos, saya langgan Jawa Pos.
tanggal 30 kemarin tuh halaman 2 itu ada tulisan Jakarta Nanya mural ya, tulisan di tembok ya, meski banyak uang hati tidak tenang. Karena yang memperoleh uangnya itu dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Koruptor itu tidak pernah ada yang tenang, apalagi kalau KPK-nya nanti bekerja dengan benar ya. Sama dengan maling itu sebenarnya itu tidak pernah tenang. Mungkin telinganya itu kalau mis normal koyo ono sing bengok maling gitu. Iya. Ya, anak sekolah yang nyontek itu sebenarnya juga tidak tenang. Ya. Saya tidak mengajari orang nyontek, tapi sepanjang hidup saya itu pernah Pak nyontek. Ya kira-kira tahun 57 gitu ya. Saya pelajaran yang lain-lain itu biasa-biasa, tidak pernah. Itu namanya pelajaran bahasa Jawa kuno. Saya pikir kok memang tidak pernah diajarkan. Itu saya takut kalau nilai saya itu jelek. Ya, itu kan diktat yang banyak. Pas ujian ya ngintip gitu ya. Nah itu dapat nilai baik. Ya. Ya sekali itu. Kemudian selanjutnya saya belajar Jawa kuno itu betul-betul. Dan nilai saya tidak pernah anjlok gitu. Itu ya, coba tahun 57 sampai sekarang itu berapa tahun itu? 54 tahun ya. Saya nggak lupa itu. Bahwa saya pernah nyontek itu saya nggak lupa. Ya. Ya. Selanjutnya ya itu tidak pernah lagi. Saya jadi mahasiswa dan sebagainya tidak pernah. Ya, punya pedoman saya itu, punya pedoman. Kalau pelajaran itu memang saya senangi, saya berusaha cari nilai yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya saya agak kurang senang dan itu memang berat, pokoknya harus nilai lulus gitu. Jadi kalau dulu ujian kan model semesteran zaman dulu itu 1 tahun kan, 1 tahun bulan Juni itu ujian. Saya sudah bayangkan saya Juni nanti awal September baru akan kembali. Mesti saya tidak ada mata kuliah yang harus ulangan tuh saya yakin. Jadi kalau libur saya dulu 3 bulan di rumah. Ya, ikut bekerja golek sangu. Ya, seperti itu. Jadi saya yakin apa yang saya pelajari, saya ini lulus karena pedoman saya itu. Mata pelajaran yang baik, yang saya senangi harus mencapai nilai yang bagus sekali gitu ya. Yang kira-kira agak kurang senang dan kira-kira pokoknya nilainya harus nilai lulus gitu. Ya alhamdulillah. Ya kalau zaman dulu memang tidak semesteran ya, tahunan. Jadi tidak ada program. Ya hanya mata pelajaran mata kuliah sudah ditentukan oleh fakultas kan. Ya tinggal kita ambil. Ya tingkatnya dulu kan propedus, kandidat, bakalaureat kan begitu. Tidak model sekarang. Ya, jadi tingkat ketiga harus mujahadah, ya, yakni perjuangan melawan sifat-sifat yang tercela dan mengedepankan sifat-sifat terpuji. Contohnya seperti tadi, sambil memohon bantuan kepada Allah dan selalu zikir kepada Allah. Ingat dimanapun situasi apapun kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Dalam kesulitan apapun kita mohon pertolongan. Gitu aja. Itu mujahadah kita yang dapat disimpulkan dengan upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan ketakwaan. Nggak boleh putus asa. Sifat-sifat itulah yang mengantar kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik. Aku didadekno sopir diterima, ya kan? Aku dadekno guru diterima. Itu pilihan Allah. Tapi ojo nompo SK tok, mulangi beling, tidak boleh. Kan kadang-kadang ada orang ya sudah dikasih SK pekerjaan apa, tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu melawan daripada tingkat yang ketiga, mujahadah tadi. Sebagai seorang petani bisa sukses sebagai petani. Sebagai seorang pedagang dia menerima, oh saya memang ditempatkan di sini oleh Allah, saya harus berdagang dengan jujur, harus begitu. Ya, nanti akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat barangkali rugi ya biasa, rugi ya diterima saja gitu ya. Contohnya saya kemarin itu datang ke desa ya, lihat sawah kok ada lombok nih sudah merah-merah,
napa kok mboten dipaneni lomboke? Apa napa regane murah? Nggih, Pak, murah regane. Ya. Ya lombok itu kalau murah ya murah, orang metik aja nggak mau. Piro 50.000 biasanya 7.000. Jadi 70.000 dari 4.000. Ya mungkin orang itu dulu juga berpikiran, oh wulan ngene biar regane apik kan, yang nanam jadi banyak. Akhirnya pasar tidak nyerap kan begitu ya. Jadi ya kelebihan supply, ya bahasa ekonominya kelebihan supply, demandnya tetap saja ya. Warung-warung Padang tidak akan melipatkan sambelnya kan. Ya itu supaya kita mendapat sakinah ya. Dia akan jadi ketentraman ya. Itulah tanda bahwa sakinah telah bersemayam di dalam qalbu. Firman Allah fathan qariba, ya, kemenangan yang dekat dipahami oleh banyak ulama dalam arti kemenangan menghadapi orang-orang Yahudi di Khaybar sekitar 2 bulan sesudah perjanjian Hudaybiyah. Cepat ya, qarib. Hanya 2 bulan ya, satu ya kelompok Muslim menghadapi kelompok Yahudi ya, tonggo gitu aja kan. Nah ini kelompok yang tidak kecil gitu ya. Ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa ayat-ayat di atas turun dalam perjalanan Nabi pulang ke Madinah dari Hudaybiyah. Ada juga yang berpendapat bahwa Fathu, ya, kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada masa-masa setelah perjanjian Hudaybiyah. Banyak kemenangan-kemenangan itu banyak. Ya sekarang nih subuhnya kan makin makin siang ya jamnya gitu. Ya saya tambah lagi 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjalakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Allah telah menjanjikan pada kamu, ya, itu fi'il madhi wa'ada itu, jadi telah menjanjikan pada kamu harta rampasan yang banyak yang nanti dapat kamu ambil, ta'khudunah, maka disegerakannya untuk kamu. Dan dia Allah menahan tangan manusia dari kamu, orang lain nggak boleh, kamu saja yang dapat. Dan agar ia menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Allah mengantar kamu ke jalan yang lurus. Dan yang lain yang kamu belum dapat menguasainya, Allah telah memblokirnya. Ahatok. Ya. Ini orang Iran nih minyaknya diblokir karena masalah nuklir. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah memblokir, ya betul-betul blokir. Orang lain nggak dapat bagian gitu ya. Setelah ayat yang menekankan janji Allah pada kaum mukminin, kali ini janji tersebut dikukuhkan dan langsung mengarahkan pada mereka sebagaimana terbaca melalui pengalian gaya bicara dari persona ketiga dhamir ghaib menjadi persona kedua, ya, wa adakum ini ya, ta'khudunaha fa'ajalakum, ini untuk kamu gitu. Nah, ini lebih meyakinkan lagi. Itu semua akan kamu peroleh di masa-masa datang dengan jihad yang kamu lakukan di luar wilayah Jazirah Arab. Ya, namun demikian Allah enggan membiarkan kamu menanti yang datang, ya, maka karena itu disegerakan fa'ajalakum. Ya, harta rampasan ini yakni harta rampasan perang Khaybar. Ya, Fathan itu akan banyak, tapi ini dipercepat. Khaybar ini hanya 2 bulan. Ya, nandur pariye umure meh 4 bulan, iki 2 bulan dapat ghanimah dari orang-orang Yahudi di Khaybar.
Dan di samping itu Allah juga menahan tangan manusia mencegah orang-orang Yahudi penduduk Khaybar dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Asad dan Ghatafan dari membinasakan kamu walau kamu dalam posisi lemah. Ya. Jadi kalau sudah mendapat pertolongan Allah walaupun ya banbu runcing waktu 10 November melawan tentara sekutu yang baru memenangkan perang dunia, karena pertolongan Allah bambu runcing pun dapat menang. Itu contohnya seperti itu. Itu kenyataan sejarah semacam itu ya. Yang penting bagaimana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata maghanim adalah bentuk dari ghanaim. Ya ghanimah itu mufrad, ghanaim itu jamak. Nah itu kalau maghan itu jamul jami, jadi jamaknya jamak, artinya sangat-sangat banyak. Ghanimah itu rampasan, jamaknya adalah ghanaim. Itu sudah banyak. Ini maghanim itu jamak dari ghanaim. Jadi rampasan itu makin banyak yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, entah itu di Mesir atau itu menghadapi orang Persia dan sebagainya. Oh, negara Persia itu sejak dulu kan memang kaya. Ya, sekitar Irak itu kan ya, Khalifah Bani Abbas juga keemasan Islam juga lewat sana gitu ya. Memang daerahnya subur. Penggunaan bentuk jamak kuadrat ya istilahnya Pak Quraisy itu mengisyaratkan besarnya nilai harta rampasan tersebut serta banyak ya baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya, ini lebih dipertegas lagi dengan kata kasiroh. Maghanimah kasiroh. Coba wis numpuk-numpuk akeh gitu ya. Firman Allah fa'ajjalalakum ya, disegerakannya untuk kamu. Ini dipahami oleh beberapa ulama dalam arti perdamaian yang terjalin antara kamu dan kaum musyrikin Mekah serta butir-butir perjanjiannya yang kesemuanya berdampak positif terhadap kaum muslimin. Lahirnya kayak ngalah gitu ya. Ya, mundur 1 langkah, majunya 1000 langkah. Hanya saja ini dia dan oleh kenyataan tidak adanya harta rampasan yang mereka peroleh di balik perjanjian itu. Perjanjian itu kan tidak menghasilkan harta, tapi harapan-harapan. Sedang ayat di atas mengisyaratkan adanya perolehan harta rampasan. Jadi Allah menguatkan janji pada ayat yang lalu dengan ayat yang baru kita baca. Ya, karena waktu sudah harus diselesaikan ya. Mas supir saya ini Pak, nanti ojo awan-awan Pak, saya nanti sebentar lagi punya tugas baru kan gitu ya. Jadi ya, mudah-mudahan yang saya berikan ini memberi ya pencerahan ya, bahwa sakinah itu bisa diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan tahap-tahap yang saya sebutkan. Tinggalkan yang jelek, putus hubungan ya, kemudian mengubah yang jelek jadi yang baik, kemudian mujahadah ya, mempertahankan yang sudah baik itu dengan sekuat tenaga ya. Insyaallah kita akan memperolehnya insyaallah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.